Halo para sahabat, jumpa lagi dengan saya. Senang sekali saya bisa hadir menemani Anda lewat video-video saya. Dan kali ini saya bagikan video lama saya bersama Frater Anggit. Frater Anggit ya, sekarang Mas Anggit. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Saya juga berterima kasih kepada para sahabat yang karena melihat video tersebut, ada beberapa sahabat yang terpanggil menjadi suster, menjadi frater gitu ya. Dan semoga dengan melihat video lagi ini ada orang-orang muda lagi yang terpanggil. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibagikan kepada kami, yang sudah ditanyakan kepada kami. Dan saya tetap menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau bisa langsung saya jawab, kalau nggak bisa nanti PR dulu ya. Tanya sama yang ahlinya ahli, supaya tidak menjadi aliran sesat. Sekali lagi selamat menikmati dan sampai jumpa. Teman-teman yang terkasih, pada pagi hari ini, di pagi hari yang cerah, kami berdua, saya Frater Anggit dan Suster Oktav akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah saya kumpulkan dari Instagram, baik Instagram saya maupun juga Instagram Suster Oktav. Mungkin Suster Oktav bisa memperkenalkan diri sedikit sebelum kita mulai, karena teman-teman saya belum ada yang tahu nih, Suster nih. Oke, terima kasih Frater Anggit. Nama saya Suster Oktaviani FSGM. Promosi sedikit ya, ada yang tanya suster tuh kongregasi apa sih gitu. Iya benar, di sini juga ada sus. Kongregasi FSGM. Kalau dijawab FSGM itu apa? Bingung kan? Nah, biasanya Fransiskan. Jadi F Fransiskan Santo Georgius Martir. Itu berarti. Oke, terima kasih banyak Suster atas kenalannya. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang ingin kepo-kepo lagi tentang FSGM bisa hubungi Suster Oktav di mana Suster? Instagramnya apa? Joelita. Joelita. Oke teman-teman. Nah langsung saja kita masuk ke pertanyaan teman-teman. Saya sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang akan kami jawab bersama untuk menjawab keingintahuan teman-teman semua. Oke Suster, kita masuk ke pertanyaan pertama dari @Livia Puspa. Ini OMK dari Margo Agung. Dia tanya, apa ada tanda khusus yang diterima suster atau frater sebelum akhirnya memantapkan diri membiara? Nah, ini saya serahkan dulu untuk suster deh. Tanda khusus wangsit gitu tidak ada. Yang pasti kadang-kadang gini, kalau kita punya suatu keinginan itu tidak harus selalu bahwa itu juga muncul setiap saat, tetapi kadang-kadang itu selalu teringat saat-saat tertentu. Jadi kayak kalau kita lagi sembahyang tiba-tiba ingat, kita lagi kumpul sama teman ingat. Jadi kayak kalau lagi jatuh cinta itu ingat terus. Nah, ingat terus. Jadi kan tandanya yang gitu aja sih. Jadi kok aku pengen jadi suster ya, terus tiba-tiba hilang. Terus balik lagi, kok pengen jadi suster ya, tiba-tiba muncul lagi. Itu udah menjadi suatu tanda yang kiranya juga, oh kayaknya ini ada sesuatu loh yang Tuhan mau atas diri kita. Itu sih pengalaman saya begitu, Frater. Berarti memang bukan dari tanda-tanda besar, bukan langsung blek. Nah, suster, kamu Julita, kamu harus jadi suster, enggak gitu ya? Mimpi gitu ya. Nah, mimpi langsung enggak, tapi ya melalui ketika berdoa lalu kok teringat. Wah, berarti dari itulah tanda-tandanya. Enggak mesti tanda-tanda besar langsung jatuh dari langit atau apa. Atau ada orang yang bilang juga, kok kamu cocok ya jadi frater. Nah, gitu. Bisa jadi juga. Atau juga misalnya di rumah dulu nih sering ada kunjungan romo atau suster bilang, nanti kamu kok gede jadi suster ya. Namun kayak gitu jadi tertarik juga ya. Nah, saya juga kecil-kecil gitu. Ya, hal kecil seperti itulah. Jadi jangan takut untuk menanggapi panggilan, karena tanda-tanda itu ya bisa kita temukan dari hal kecil maupun dari perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari @kusmiasari_kristanti21. Ini untuk suster lagi. Suster mau tanya gimana sih hadapin orang yang nyinyirin kita atas pilihan hidup kita? Oke. Teman-teman harus tahu ya, kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang, tapi apapun yang kita buat itu entah baik, entah benar, pasti ada orang yang ngomong sama kita. Ya, betul banget. Akhirnya lakukan yang terbaik, tetap lakukan, apalagi ketika kamu tahu apa yang kamu lakukan itu baik dan benar. Orang mau bicara, it's okay, itu hak mereka. Toh kalau kasarnya lu punya mulut, gue juga, tapi ya akhirnya ya biarin saja. Yang pasti tetap lakukan yang terbaik. Perkara orang mau bicara apa, selama apa yang kita lakukan baik dan benar, pada akhirnya juga akan kelihatan mana yang baik dan benar. Iya, ya memang prinsipnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi selagi langkah yang kita lakukan itu tepat dan sesuai dengan norma yang berlaku, lalu juga punya manfaat yang baik, tentu kita jangan ragu untuk
melangkah terus meskipun menghadapi nyinyiran banyak orang, karena kita tahu bahwa orang juga punya mulut, punya pikiran masing-masing, punya ide masing-masing yang mungkin kadang kurang sesuai dengan kita. Makanya ya tetap berani meskipun menghadapi itu semua, karena keberanian untuk menghadapi tantangan seperti itulah yang membuka rahmat Tuhan untuk menguatkan diri kita untuk selalu melangkah dengan lurus. Nah, Jangan hanya berhenti kata orang. ya, Nanti takutnya kalau orang bicara ini nggak jadilah, nggak jadi, ya habis, iya, stagnan hidup iya. kita. Jadi perbuatan baik kita atau ide-ide baik kita yang ingin kita munculkan itu ya nggak pernah muncul karena kita sudah lebih dulu ciut Kata ya, orang, ya iya. ciut kata orang inilah, seperti itulah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Ini pertanyaan ketiga dari @Agnes Praptiwi. Berapa lama sekolah Romo apa dapat ijazah S1? Oke, ini saya yang jawab, Sir, ya. Siap. Pendidikan calon imam dimulai itu bisa dari masa SMA. Jadi ketika lulus SMP lalu bisa masuk ke seminari menengah. Seminari menengah itu staraf SMA, di mana di sana kita menjalani pendidikan selama 4 tahun. 3 tahun itu untuk SMA reguler dan 1 tahun untuk pendidikan khusus di seminari. Nah, tapi bisa juga dari yang lulusan SMA masuk seminari, nanti tinggal menjalani pendidikan selama 1 tahun ya. Memang ada beberapa seminari itu ya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tapi itu prinsipnya. Kemudian setelah itu kita diberikan pilihan mau masuk imam diosesan atau menjadi biarawan, imam biarawan. Nah, itu pilih. Jadi memang kalau dari segi pendidikan sama, cuman kalau menjadi biarawan ada masa wasulan, nofis begitu, Sir, ya. Baru nanti kuliah. Nah, memang kalau dihitung waktu dari awal sampai akhir itu mungkin belasan tahun lah, karena seminari menengah 4 tahun, lalu kalau saya diosesan tahun orientasi rohani 1 tahun, lalu S1 4 tahun, topper 1 tahun, S2 pendidikan teologi 2 tahun, lalu pendidikan pastoral 1 tahun, diakonat minimal 6 bulan. Nah, jadi itu udah belasan tahun. Tapi yang jelas untuk menjadi imam S1 itu jelas, S1 filsafat dan teologi. Lalu juga kemudian setelah topper itu melanjutkan pendidikan teologi selama 2 tahun. Dan itu ada beberapa kampus juga yang sudah disetarakan dengan S2. Ya, jadi memang rata-rata menjadi imam ya S1 atau S2 yang jelas. Tapi bukan berarti yang imam S1 nggak berkualitas, bukan. Karena memang hanya itu kan berkaitan dengan negara ya, tapi pendidikannya sama. Kurang lebih seperti itu. Kalau gue anak muda itu kata mereka ini kredit motor udah dapat gitu. Nah, kredit motor udah Lamanya maksudnya bukan biaya. Karena kan kredit motor biasanya 6 tahun gitu. Iya, ya. 6 tahun. Ini 12-an tahun Ini gitu. 12-an tahun udah dapat 2 motor. Atau kalau kreditnya 3 tahun berarti dapat 4 motor. Tergantung kan. Tergantung. Apalagi cash. Ya, kalau cash nggak bisa. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya dari @Stella Chris. Pernah ada jenuh nggak selama pelayanan frat? Hihi, katanya. Seter dulu, saya dulu. Mungkin Suster dulu lah, karena Suster yang Oke. sudah terjun ke pelayanan ya. Kalau saya kan masih studi ya, Suster. Ya, seringkali mengatakan suster juga manusia, ya iya. Tapi bukan perkara gini. Sekarang bahwa jenuh itu pasti bisa melanda siapa saja. Ya. Apalagi ketika kita jatuh pada rutinitas. Memang bahwa menjadi seorang suster, frater, pastor itu hidupnya disiplin ya. Ya. Dan kalau kita tidak bisa memanah itu jatuhnya akhirnya pada monoton karena disiplin gitu-gitu aja gitu. Ya. Maka untuk menyikapi itu bagaimana kita melakukan sesuatu yang sudah biasa itu dihayati lebih sungguh. Kalau kata Bunda Teresa itu melakukan sesuatu yang kecil tapi dengan cinta yang besar. Ya, Dihidupi setiap hari. Jadi yang biasa, yang disiplin, yang hal-hal biasa itu menjadi sesuatu yang luar biasa, di mana tidak jatuh pada rutinitas, pada kejenuhan. Kalau jenuh berarti saya mencari sesuatu yang bagian. Misalnya saya seperti frater, hobi buat video yang Video sesuatu terus. yang bisa berbagi. Ya. Saya yang hobi olahraga, cari waktu gimana berolahraga gitu. Ya. Jadi bagaimana mengisi hari-hari itu dengan sesuatu yang bermakna untuk sendiri, untuk orang lain, dan menjadi berkat untuk banyak orang. Ya, betul banget ya. Tadi intinya tuh sesuatu yang biasa itu kalau dilakukan dengan cinta yang luar biasa itu menjadi sesuatu yang wah, amazing. Pokoknya mantep deh. Jadi meskipun menghadapi harian yang monoton, misalnya pelajar
ya setiap hari sekolah, belajar. Tapi kalau dilakukan dengan cinta yang besar, dengan kesadaran juga bahwa ini menjadi bekal untuk masa depanku dan bisa menjadi ajang untuk pengolahan diriku menjadi yang lebih baik, nah itu pasti akan menjadi buah yang melimpah ya di masa yang mendatang.